bumi dibungkus oleh dukhon. Bumi dibungkus oleh dukhon. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhon. Dukhon. Ya. Dukhon. Dukhon ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhon sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Amin. Buya, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa asap dukhon akan terjadi pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Apakah itu benar ada dalam Al-Quran, Buya? Itu sebenarnya ada pembahasan tentang alamatus saati, tanda-tanda kiamat akan tiba. Di antaranya disebutkan ada fartaqib dalam Al-Quran, ya. Ada fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin, ya. Ada satu ketika nanti akan datang satu masa, nanti satu hari langit itu akan keluar asap. Itu tanda hari kiamat. Sampai katakan Nabi, la ta'ti sa'atu, la taqubu sa'atu, hari kiamat tidak akan tiba hatta ta'ti asratu ayatin, sampai datang 7 tanda-tandanya. Atau dalam kama qala Nabi. Jadi kiamat tidak akan tiba kecuali sudah datang 10 tanda-tanda kiamat. Di antaranya disebut Dajjal, kemudian disebut Ya'juj wa Ma'juj, disebut ada dukhon, asap. Mungkin yang bertanya itu menghubung-hubungkan dengan omongan orang tentang adanya asap di bulan Ramadan dan kemudian akan tanda hari kiamat. Mungkin itu. Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Kalau bicara tentang dukhon dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, nggak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat, ditunggu, hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Itu hanya cerita ada dukhon apa? Ya biasa untuk viral segala macam. Ada nanti, ada datang nanti ada Ya'juj wa Ma'juj. Nanti ada Dajjal. Matahari terbit dari barat, gemetaran orang. Di dalam hati ada keyakinan ada hari kiamat. Contohnya apa? Matahari gak terbit dari timur, dari barat. Ada itu nanti semuanya. Dan selagi itu belum keluar, tidak akan jatuh hari kiamat. Dan ketahuilah wahai ahli iman, kalaupun datang hari kiamat, Anda ahli iman, Anda tidak akan merasakan capeknya hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena Allah akan mengirim angin sejuk, segar, akan masuk ke rumahmu, dan saat itu kau dicabut nyawamu. Selesai. Kita perlu bangun keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab akan hidup kita. Nah, yang kita pikirkan adalah kiamat sughra. Kalau kiamat kubra pasti datang, disebutkan dalam Al-Quran banyak dengan nama-nama yang nama hari kiamat itu banyak banget. Itu menunjukkan begitu dahsyat yang ada. Al-Qari'ah, tumal Qari'ah, Al-Qari'ah tumal Qari'ah, wa ma adraka itu Al-Qari'ah.
Sampai nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Semuanya itu akan ditemui keadaan-keadaan itu di akhir kehidupan. Tapi kapan? Jangan nunggu kapannya. Sekarang kita persiapkan. Coba. Kalau dijawab besok, ngapain kau? Kau nunggu tahun depan. Sekarang berbuat. Anggap saja betul kiamat datang tahun depan. Tapi kalau kita mati nanti malam, apa? Ini yang harus kita persiapkan. Lebih penting adalah punya keimanan yang kuat. Kita siap kalau kiamat kubra itu datang pada kita sewaktu-waktu kematian. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih. Bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Saya siap lah. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan nabi berbohong. Hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini, akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap. Apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Jadi hari akhir ya pasti terjadi. Kiamat kedahsyatannya. Yaumuddin bekal yang akan kemudian dibalasnya. Saya penasaran kapan kejadiannya. Baik ya? Sekarang ada pertanyaan itu kan? Jangankan kita sekarang, dulu pun di zaman Nabi itu sudah ditanyakan. Ya, di hadis riwayat Muslim hadis ke-8 tadi, ya, malaikat yang menyamar puncaknya bertanya, mata sah. Kapan kejadiannya? Semua itu. Kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, mata sah, kapan kiamat terjadi? Pada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi salah satu di antara 5 hal ini? Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat dimulai dengan kata inna, seakan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas ya? Enggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmus sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika udah buang aja, jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Nah, tapi yang menarik nanti ternyata keterangan Nabi tidak cukup sampai di sini. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu, ya justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tandanya, supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga ya
ngotot kepada Nabi, ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya, Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244 nya dari Sahal, 5245 nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik ya. Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal ya, kalau punya kitab di jilid kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari, diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis-analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya, sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudinya, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW, ya, itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa, ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Ya, lebih sedikit. 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan. Lalu ada orang membuat rumusan, ya, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400. Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya, dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, saya hapus dulu sebentar. Dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500, Masya Allah, 900. Nah 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi dalam riwayatnya setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih, tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan, supaya lebih berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, akhi ukhti rahimakallah. Mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita yang disampaikan adalah bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya. Lalu bagaimana pula kalau ternyata cerita tersebut disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Tadi pagi ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan
tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya. Dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya, tempat duduknya ke neraka. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hadis palsu, hadis dhaif, kecuali memberikan penjelasan. Kalau hadis itu palsu atau hadis itu dhaif. Jamaah rahimakumullah. Ramadan tahun ini, tanggal 15 Ramadan, insya Allah hari Jumat. Ini yang menyebabkan penyebar hadis ini. Karena hadis ini seakan-akan akan berlaku tahun ini. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada suara dahsyat tepat di bulan Ramadan, maka itu akan terjadi beruntun sampai bulan Syawalnya. Banyak di antara golongan manusia lebih memisahkan diri. Mereka bergerombol-gerombol di bulan Dzulhijjahnya. Pertumpahan darah banyak terjadi di bulan Dzulhijjah tersebut. Juga semakin klimak ketika masuk di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu 3 kali. Apa yang harus kami lakukan di bulan Muharram? Para sahabat bertanya, sayang. Sungguh sayang, kata beliau. Mereka tidak mengetahui dan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Saat itu di antara manusia banyak yang saling membunuh. Apa suara dahsyat itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang sedang berdiri. Segala benda terhempas jauh keluar dari tempatnya, atau para wanita yang masih gadis akan keluar dari kamar-kamarnya. Malam Jumat pertengahan Ramadan itu terjadi goncangan dahsyat dan cuaca sangat dingin. Banyak sekali terjadi gempa, banyak sekali yang seperti yang kita lihat lah, gempa di mana-mana mungkin. Kemudian apabila bulan Ramadan itu tepat di tahun itu, dan kalian sedang melaksanakan sholat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintunya, tutuplah kepala kalian, lindungi tubuh kalian, dan tutup telinga kalian. Apabila kalian merasakan suara dahsyat, bersyukurlah, sujud. Nih, ada sujud. Kita tahu sujud itu ada sujud syukur, sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud ketika sholat. Ini sujud ketika mendengar suara keras. Membaca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena sesungguhnya apabila kalian melakukan itu, niscaya selamat, jika tidak tentunya akan binasa. Ini tersebar jemaah di beberapa tulisan. Ini ambil dari beberapa tulisan yang ada di internet. Kemudian video itu juga telah tersebar, yang disebarkan oleh ya entah siapa yang menyebarkan hal itu, menyebarkan hoax. Kita lihat sekarang bagaimana hukum hadis ini. Para ulama menjelaskan hadzal hadis munkar la yasih. Hadis ini munkar, tidak benar. Al-Uqaili mengatakan laisa li hadzal hadis aslun min hadithi thiqah. Hadis ini enggak punya dasar dari perawi yang thiqah, wala min wajhin yathbut, dan enggak ada yang benar dalam hadis ini. Itu disebutkan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi SAW. Kemudian Syekh Albani mengatakan maudhu'un, hadis ini palsu, diriwayatkan oleh
Nu'aim ibn Hammad dalam kitab Al-Fitan, dan Al-Imam Al-Zahabi mengatakan qultu dha maudu' wa maslama saqit matruk. Ini hadis palsu. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta, jamaah. Ditinggalkan. Lalu kita meriwayatkannya, menceritakannya kepada umat, menyebarkannya atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu. Jamaah, ma min qaul, tidak ada satu ucapan yang keluar melainkan ada raqib, ada atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akan ada yang mengawasi, mencatat. Tapi mungkin sebagian mengatakan, Ustadz kan boleh meriwayatkan hadis dhaif. Kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kan ada khilaf di antara para ulama. Nah, Anda akan sebutkan para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, mereka mengatakan ini dalam fadailul a'mal. Dalam fadilah beramal. Bukan dalam menceritakan hal yang gaib. Yang mana itu berkaitan dengan akidah seorang hamba nanti. Boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan catatan 3. Yang pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Kalau yang tadi palsu. Yang kedua, hadis ini masuk dalam kaidah umum sebenarnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan bahwa itu dari Nabi SAW. Hanya orang ini hati-hati mengamalkannya. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum.